Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini saya akan memberikan materi tentang perkembangan organisasi. Sebentar, saya akan share materinya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat tentang perkembangan organisasi. Nah, pertama adalah pengertian perkembangan organisasi, yang di sini dikatakan bahwa perkembangan organisasi ini merupakan strategi untuk merubah nilai-nilai manusia dan struktur organisasi. Kemudian merupakan juga suatu penyempurnaan yang terencana dalam fungsi menyeluruh suatu organisasi. Dan juga bisa dikatakan bahwa perkembangan organisasi ini merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus, menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan. Dan juga perkembangan organisasi ini merupakan pendekatan situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, sekaligus juga perkembangan organisasi ini meliputi perubahan yang sengaja direncanakan. Kemudian pengertian perkembangan organisasi itu meliputi yang pertama adanya efektivitas organisasi, yang kedua adanya mengintegrasikan keinginan bersama, yang ketiga adalah dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan, dan juga yang keempat dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, ini langkah perubahan organisasi. Yang pertama melakukan pengkajian, yaitu mengikuti perkembangan lingkungan, kemudian melakukan identifikasi, yaitu identifikasi sebagai dampak perubahan, diteliti secara cermat, permasalahannya dapat dipecahkan dengan tepat. Kemudian langkah berikutnya melakukan penetapan perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi, mempertahankan eksistensi pengembangan dan pertumbuhan organisasi. Yang berikutnya adalah penentuan strategi, yaitu menyusun strategi untuk mewujudkan perubahan organisasi tersebut, dan terakhir adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil perubahannya sudah positif atau negatif. Kalau negatif tentunya dilihat aspek-aspek mana yang menyebabkan perubahan tersebut kok menjadi negatif gitu kan. Karena seharusnya perubahan organisasi itu menuju ke arah yang lebih baik, tentunya hal-hal yang positif. Nah, kemudian ini ada perencanaan strategis dan pengembangan organisasi. Yang pertama, kita melakukan pengamatan eksternal. Dalam pengamatan eksternal ini, kita memperhatikan kesempatan dan ancaman di segala aspek. Kemudian berikutnya adalah pengamatan internal, yaitu melihat struktur dan budaya organisasi di mana kita berada, di mana kita akan melakukan pengembangan organisasi tersebut. Kemudian adalah perumusan organisasi, yaitu pengembangan planning jangka panjang. Kemudian ada misi, yaitu tujuan atau alasan mengapa organisasi ada untuk mempertegas keberadaan suatu organisasi. Kalau ada misi, tentu yang terakhir ada tujuan. Nah, dalam tujuan ini adalah hasil akhir aktivitas perencanaan, merumuskan apa dan kapan diselesaikannya. Kemudian ini ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, membuat strategi yang terencana dan memiliki sasaran yang jelas. Kemudian yang kedua, menekankan metode-metode baru yang diperlukan dalam proses meningkatkan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa organisasi melakukan perkembangan organisasi. Yang pertama, karena adanya kompetisi yang semakin tajam, kemudian yang kedua adanya perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga adanya perubahan lingkungan, kemudian ada struktur dalam organisasi yang memang dengan adanya perubahan lingkungan atau kompetisi yang semakin tajam ini, struktur dalam organisasi juga harus menyesuaikan supaya lebih fleksibel ya. Kemudian ada juga sistem dalam organisasi, ada struktur, ada sistem.
kalau mau tetap eksis, organisasi tersebut harus mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan luar organisasinya. Dan kemudian juga adanya perlengkapan dan fasilitas. Berikutnya adalah proses perkembangan organisasi. Ini ada 2 tahap. Yang pertama melakukan pengkajian, yaitu mengkaji ulang sistem yang ada dalam organisasi. Apabila ternyata sistem tersebut menghambat perkembangan organisasi, jadi harus disesuaikan sistemnya. Sistem tersebut harus dirubah sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan luar dari organisasi tersebut. Misalnya kondisi saat ini adalah di mana kalau organisasi publik itu kan memberikan layanan kepada masyarakat, di mana masyarakat itu kan menuntut layanan yang cepat, mudah, dan murah. Nah, sekarang di era zaman digital ini bisa merubah sistem pelayanan menjadi yang berbasis digital. Dan juga dalam pengkajian ini kita melihat perlu tidaknya melakukan perkembangan organisasi. Misalnya apakah dengan struktur yang ada saat ini masih diperlukan tidak menambah struktur, atau dengan adanya struktur yang ada mungkin mengoptimalkan struktur yang ada saja. Jadi perkembangan itu tidak harus menambah unit baru itu ya, tetapi bisa mengoptimalkan unit yang ada tentunya dengan berbagai macam tadi sistemnya mungkin diperbaiki ya. Sistemnya mungkin sudah berbasis digital yang lebih mudah untuk dilakukan perkembangan yang lebih modern seperti itu. Itu dalam hal pengkajian, mungkin yang ditelitinya seperti itu. Apakah sistemnya, apakah perkembangan organisasi dalam hal ini strukturnya, apakah perlu dikembangkan atau tidak. Nah, kemudian selain melakukan pengkajian, juga melakukan identifikasi. Identifikasi ini merupakan dampak dari perkembangan organisasi. Misalnya tadi dari hasil pengkajian ternyata sistemnya yang perlu dirubah, sistem yang berbasis digital. Kemudian diidentifikasi untuk menuju ke sistem yang berbasis digital itu yang diperlukan apa saja. Tentunya bukan hanya SDM ya, bukan hanya sistem seperangkat sistem atau sarana prasarana, tetapi juga SDM yang mampu mengoperasionalkan sistem yang berbasis digital tersebut. Jangan sampai sudah dibelikan sarana prasarana digital yang canggih, ternyata SDM-nya tidak bisa mengoperasionalkan sistem yang sudah dimiliki organisasi tersebut. Itu nanti akan hanya menghabiskan energi dan menghabiskan sumber dana yang dimiliki organisasi tersebut. Kemudian proses perkembangan organisasi berikutnya adalah menetapkan perubahan. Nah, di sini pimpinan harus yakin perlunya perubahan organisasi. Sehingga pimpinan tersebut juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Mengapa di sini penekanannya pada pimpinan? Karena biasanya kalau perubahan itu berasal dari bawah, itu tidak langsung bisa dilaksanakan gitu. Tapi kalau misalnya yang menggerakkan itu adalah pimpinan, biasanya perubahan dalam organisasi tersebut bisa langsung dilaksanakan. Karena apa? Karena pimpinan dalam hal ini mempunyai wewenang. Jadi kalau pimpinan meminta untuk melaksanakan perubahan bagi organisasinya, kemudian dibikin semacam surat keputusan atau surat tugas bagaimana cara melaksanakan perubahan itu, biasanya perubahan dalam organisasi tersebut bisa langsung dilaksanakan. Nah, tahap berikutnya ya, atau proses berikutnya yaitu menentukan strategi. Nah, di sini masih terkait dengan pemimpin. Pemimpin harus menyusun strategi untuk mewujudkan perubahan organisasi yang sudah ditetapkan tersebut ya. Dalam hal ini mungkin pemimpin bisa menunjuk tim ya, tim atau agen perubahan untuk sebagai tim leader melakukan perubahan. Apa strategi yang harus dilakukan? Mungkin di dalam tim leader itu mereka menentukan tahap-tahapan A, B, C, D, E sampai selesainya proses perubahan tersebut. Nah, kemudian proses perkembangan organisasi yang berikutnya adalah melakukan evaluasi. Tadi sudah saya katakan di sini evaluasi itu untuk melihat apabila perkembangan organisasi yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian kita telaah lagi, teliti lagi, kelemahannya di mana, yang menjadi penghambatnya di mana, itu yang kita carikan solusi atau strategi terbaik seperti apa, supaya proses perkembangan organisasi yang diinginkan ini adalah membawa organisasi ini menjadi lebih baik,
tentunya makna dari perkembangan organisasi ini adalah membawa organisasi menjadi ke arah yang lebih baik, lebih bagus seperti yang diinginkan. Tentunya arahnya positif. Kalau ternyata hasilnya negatif, berarti ada faktor-faktor yang menjadi penghambat atau penghalang. Nah, itu yang harus diteliti. Mengapa faktor-faktor tersebut menjadi penghambat? Kemudian dicarikan solusinya. Nah, ini adalah tahap evaluasi dalam proses perkembangan organisasi. Nah, berikutnya ini saya ada contoh tentang perkembangan suatu organisasi. Di sini saya ambil contohnya adalah Museum Masa Depan Dubai. Mudah-mudahan terdengar ya sebentar. Biasanya kalau museum itu kan hanya berisi hal-hal masa lalu ya. Nah, di dalam Museum Masa Depan Dubai ini berisi hal-hal masa depan. Bagaimana masa depan kita yang bukan hanya berbasis digital yang hanya teknologi sederhana, tetapi bagaimana teknologi digital ke depan yang lebih canggih itu dimanfaatkan untuk suatu negara ya, wilayah perkembangan organisasi tersebut. Oke, kita simak bersama-sama sebentar. Museum Masa Depan Dubai telah dibuka untuk umum setelah 9 tahun desain dan konstruksi. Museum yang disebut sebagai bangunan terindah di dunia ini dirancang oleh studio lokal Killa Design. Museum ini menggambarkan dirinya sebagai laboratorium hidup yang menampilkan pameran seputar tema sains dan teknologi. Terletak di dataran hijau, bentuk khas bangunan yang dirancang secara parametrik ini terinspirasi oleh mata manusia yang digambarkan oleh tim sebagai representasi pengetahuan dan visi masa depan. Menurut mereka, museum ini adalah mata yang melihat hari esok. Butuh waktu 18 bulan untuk membangun bagian muka gedung seluas 17.600 meter persegi yang terbuat dari 1024 buah baja tahan karat yang dihiasi dengan kaligrafi Arab. Dimasukkannya 1024 panel merupakan keputusan oleh tim desain yang menganggap setiap panel mewakili 1 kilobyte. Dalam hitungan digital, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte atau 1024 karakter. Bagian muka gedung ini diterangi oleh 14.000 meter atau 46.000 kaki lampu LED yang dapat diprogram yang menyoroti kaligrafi yang tertulis di permukaan bangunan setinggi 77 meter. Kaligrafi ini terdiri dari 3 kutipan dari penguasa Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Saat diterjemahkan, ketiga kutipan tersebut berbunyi, kita mungkin tidak hidup selama 100 tahun, tetapi produk kreativitas kita dapat meninggalkan warisan lama setelah kita tiada. Masa depan adalah milik mereka yang dapat membayangkannya, merancangnya dan melaksanakannya. Ini bukan sesuatu yang Anda tunggu, melainkan ciptakan. Dan inovasi bukanlah kemewahan intelektual, ini adalah rahasia di balik evolusi dan peremajaan bangsa dan manusia. Di dalam museum berisi 7 lantai tanpa pilar internal. Fasilitas di dalam museum termasuk aula, 1.000 kursi teater kuliah, 345 kursi, dan ruang galeri 5 lantai. Pengalaman pengunjung mencakup interaksi dengan virtual dan augmented reality, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, dengan pameran khusus termasuk eksplorasi ruang angkasa dan simulasi digital dari hujan Amazon.
Pembukaan museum dilakukan beberapa bulan setelah Expo 2020 kemarin. Satu pameran mengungkapkan seperti apa kehidupan dalam stasiun luar angkasa besar pada tahun 2071. Bagian hutan hujan di lantai berikutnya yang disebut Vault of Life adalah rekreasi dari bagian nyata dari hutan hujan Amazon di Leticia, Kolombia. Ini menggambarkan ekosistem hutan hujan dengan realisme yang tidak tertandingi. Bergerak menuruni lantai, pengunjung akan menemukan tampilan Tomorrow Today. Ini mengeksplorasi cara-cara kontras di mana teknologi dapat membentuk masa depan dan tanggapan luas yang diberikannya terhadap tantangan yang dihadapi planet dan masyarakat. Terakhir, pada tingkat rendah, pengunjung akan berada di bagian pahlawan masa depan, ruang bermain yang dirancang untuk anak, terutama anak di bawah 10 tahun. Ruang ini bertujuan untuk mendorong pemikiran muda untuk membuat penemuan baru tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Museum yang terletak di pusat keuangan Dubai juga menawarkan kursus penelitian lanjutan tentang temuan terbaru dalam ilmu manusia, bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian internasional. Terlebih lagi ada laboratorium di seluruh gedung yang menguji ide-ide di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kota pintar, energi dan transportasi. Museum yang dibuat oleh arsitek Shaun Killa dari Killa Design yang berbasis di Dubai ini dirancang untuk menjadi ikon arsitektur dan budaya. Tiket masuk ke dalam museum ini adalah sekitar 145 AED atau sementara konversi ke dalam rupiah sekitar 570.000 lebih. I'm here in the UAE having a wonderful time actually delivering the first tickets to the Museum of the Future to the people of the UAE. The Museum of the Future opening is genuinely so exciting to me because there's such an overlap between the values that have driven the development of what I'm wearing here, the jet suit, and what are contained inside that museum. There is a shared ethos, a shared spirit of exciting and inspiring can-do innovation. The reactions to being delivered a Museum of the Future ticket by Jetsuit have been absolutely brilliant. There's clearly a huge amount of excitement in the country for everything that the museum represents. For a museum as innovative and as futuristic as this, you couldn't possibly go and put the first tickets in the mail. It demanded something more inspiring, and I've been delighted to fulfill that. People should come and visit the museum if they want to be inspired by the true potential of mankind as we look forward into the future of technology. The museum is opening on the 22nd of February 2022.
Demikian materi dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke presentasi dari kelompok berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.